Halo semua, hari ini kita akan pelajari tentang sifat keperiodikan unsur, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, jadi kalau kita perhatikan unsur-unsur di alam semesta ini yang kita temukan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan kan bersenyawa dengan unsur yang lain. Nah, kenapa dia bisa bersenyawa? Karena dia ini memiliki sifat-sifat ini. Jadi ada unsur yang mudah untuk melepaskan elektron, kemudian ada juga yang mudah untuk menarik elektron. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang sifat keperiodikan unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar gitu ya. Nah ini jadi kalau kita perhatikan ini yang hijau ini adalah jari-jarinya, kemudian elektron terluarnya ini nih. Nah ini adalah elektron terluar. Nah jarak dari inti ke elektron terluar ini kita sebut sebagai jari-jari gitu ya. Nah kita lihat kecenderungannya dalam tabel periodik. Nah unsur dalam satu golongan itu dia akan memiliki jari-jari yang semakin ke bawah itu cenderung semakin besar gitu ya. Jadi unsur dalam satu golongan nih kalau kita perhatikan nih ya, unsur dalam satu golongan ini ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium sama fransium. Nah kita lihat nih semakin ke bawah ini kan nomor atomnya ini semakin besar ya. Nah maka jari-jarinya pun akan semakin besar unsur dalam satu golongan gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki nomor kulit, jumlah kulit semakin banyak gitu ya. Contohnya litium sama natrium. Kalau kita buat konfigurasinya ya, litium itu nomor atomnya 3 nih. Berarti kalau kita buat konfigurasinya 1s2 2s1 gitu ya. Kemudian natrium nomor atomnya 11. Berarti kan kita buat pakai penyingkatan aja ya, yaitu neon kemudian 3s1 gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, litium berarti ini misalnya pusatnya. Ya. Berarti dia memiliki nomor kulitnya 2. Kulitnya ada 2 nih, 1 gitu ya. Kemudian 2. Nah, di kulit kedua elektronnya ada 1. Nah, ini jari-jarinya nih gitu ya. Nah kalau di natrium kita lihat nih jumlah kulitnya ada 3. Ya udah berarti kita buat di sini kulitnya dia ada 3 kan. Nah ini adalah inti atomnya. Kemudian kulitnya ada 3. 1 2 3. Nah elektron terluarnya sama jumlahnya 1 gitu. Nah ini kan jadi semakin banyak kulitnya, jumlah kulitnya, maka akan membuat jari-jarinya akan semakin besar. Nah, jadi seperti itu. Kenapa alasannya unsur dalam satu golongan itu dia semakin besar jari-jarinya? Karena nomor kulitnya, gitu ya, unsur dalam satu golongan semakin ke bawah, nomor atomnya semakin meningkat. Itu akan membuat jumlah kulitnya itu semakin banyak. Kemudian unsur dalam satu periode. Kalau dalam satu periode jari-jari atom semakin ke kanan cenderung semakin kecil. Jadi kita lihat nih. Dari kiri ke kanan nih, ini adalah unsur dalam satu periode ya. Nah, nih. Ya. Jadi dari kiri ke kanan kita perhatikan nomor atomnya semakin besar. Nah, dia jari-jarinya kebalikan akan semakin kecil. Kenapa? Karena nomor atomnya semakin besar itu membuat jumlah proton di inti kan semakin banyak ya. Kemudian dia jumlah kulitnya tetap gitu sama. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki jumlah kulit yang sama. Tetapi elektron valensinya berbeda. Semakin ke kanan elektron terluarnya akan semakin banyak. Nah, itu akan menyebabkan gaya tarik antara inti dengan elektron terluar ini akan semakin kuat sehingga ukurannya pun akan semakin mengecil. Ya, itu untuk unsur dalam satu periode.
Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Nah, contohnya ini natrium gitu ya, konfigurasinya dia memiliki nomor kulit terluarnya itu 3, berarti jumlah kulitnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ini elektronnya ada 1 kan. Nah, maka dia akan melepaskan elektronnya, yaitu elektron terluarnya. Nah, itu disebut sebagai energi ionisasi. Kecenderungannya dalam tabel periodik. Nah, unsur dalam satu golongan itu dari atas ke bawah. Nih, unsur dalam satu golongan ya, ini. Dia akan memiliki energi ionisasi yang semakin kecil gitu ya. Kenapa? Karena dia jumlah jari-jarinya semakin besar. Kalau jari-jarinya semakin besar, berarti dia semakin mudah nih untuk melepaskan elektron. Jadi untuk melepaskan satu elektron tidak membutuhkan energi yang banyak gitu. Nah, kemudian unsur dalam satu periode. Unsur dalam satu periode energi ionisasi pada umumnya itu semakin ke kanan cenderung semakin besar. Nah, jadi kita perhatikan semakin ke kanan. Nah, ini adalah litium, berilium. Nah, ini semakin ke kanan berarti dia nilainya itu semakin besar ya, energi ionisasinya. Kenapa? Karena ukurannya semakin kecil. Nah, kalau misalnya ukurannya semakin kecil, berarti kan gaya tarik inti dengan elektron terluarnya semakin kuat ya. Berarti dia semakin sulit nih melepaskan elektron terluarnya, jadi membutuhkan energi yang besar. Nah, selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion yang bermuatan -1. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Jadi makin negatif nilai afinitas elektron, berarti makin besar kecenderungan menyerap elektron. Nah, kita lihat kecenderungannya ya. Jadi seperti ini. Dalam satu golongan afinitas elektron semakin ke bawah cenderung semakin kecil gitu ya. Nih, ini adalah unsur dalam satu golongan nih dari atas ke bawah. Kemudian unsur dalam satu periode afinitas elektronnya itu akan semakin ke kanan itu akan semakin besar. Nah, ini nih ya. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, semakin ke kanan akan semakin besar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke elektronegatifan, adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nah, ini adalah keelektronegatifan. Jadi kalau dalam satu golongan keelektronegatifan semakin ke bawah itu cenderung semakin kecil ya. Jadi semakin ke bawah itu nomor atomnya kan akan semakin besar ya. Berarti dia jari-jarinya itu akan semakin besar pula. Nah, kalau jari-jarinya semakin besar, dia lebih mudahnya itu untuk melepaskan elektron dibandingkan untuk menarik elektron. Kemudian dalam satu periode. Nah, unsur dalam satu periode keelektronegatifannya itu semakin ke kanan cenderung semakin besar. Nah, kita lihat nih, semakin ke kanan nih nomor atomnya itu dia semakin besar.
Nah, maka afinitas elektronnya pun akan semakin besar. Nah, ini jadi kesimpulannya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa jari-jari itu kalau dalam satu periode semakin ke bawah itu dia nilainya semakin besar, kemudian dalam satu periode semakin ke kanan nilai jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, itu kebalikan dengan sifat energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Dalam satu golongan itu semakin kecil nilainya, dalam satu periode semakin ke kanan maka akan semakin besar. Nah, kita lihat latihannya dari atas ke bawah. Dalam satu golongan energi ionisasi semakin besar. Salah ya, jadi kalau dalam satu golongan seharusnya semakin kecil. Ini jawabannya salah. Kemudian yang nomor 2, dari kanan ke kiri dalam satu periode afinitas elektron semakin besar. Dari kanan ke kiri, salah ya, seharusnya dari kiri ke kanan gitu. Itu jawabannya salah. Kemudian dari atas ke bawah, unsur dalam satu golongan memiliki jari-jari besar. Iya, benar ya. Kemudian dari kiri ke kanan, keelektronegatifan dalam satu periode semakin kecil. Ya, salah, seharusnya semakin besar. Kemudian dari atas ke bawah, unsur dalam satu golongan memiliki keelektronegatifan semakin besar. Nah, ini juga salah. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah yang 3. Kemudian soal nomor 2. Nah, ini ada unsur P, Q, dan R. Nah, ini harus kalian identifikasi apakah unsur ini adalah unsur dalam satu golongan atau unsur dalam satu periode. Berarti kita buat konfigurasi elektronnya. P nomor atom 11, berarti pakai penyingkatan ya, neon, kemudian 3s1, kemudian Q sama pakai neon. Di sini 3s2, R juga pakai neon. Ini 3s2, kemudian 3p1. Nah, kalau kita perhatikan nih dia nomor kulitnya semua 3 kan. Nah, periode itu ditentukan dari jumlah kulit. Nah, kita lihat ini kan nomor kulit terakhirnya 3, ya udah berarti jumlah kulitnya 3, berarti periodenya 3. Yang Q juga periode 3, R juga periode 3. Nah, berarti kalau kita identifikasi P, Q, dan R ini adalah unsur-unsur dalam satu periode. Nah, unsur dalam satu periode semakin ke kanan maka nilai energi ionisasinya itu dia akan semakin besar gitu ya. Jadi kita lihat si R ini dia nomor atomnya semakin besar kan. Nah, berarti dia letaknya paling di kanan. Nah, berarti memiliki energi ionisasi juga paling besar. Berarti letaknya paling atas nih. R. Berarti R, kemudian dilanjutkan Q, kemudian dilanjutkan dengan P. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Cara mudahnya kalau misalnya selisih nomor atomnya itu sedikit kayak ini kan selisihnya cuma 1, ya udah berarti kita identifikasi aja kalau ini adalah unsur-unsur dalam satu periode. Gitu ya. Kalau dalam satu periode langsung kita kaitkan dengan tren ya. Kalau unsur dalam satu periode semakin ke kanan berarti energi ionisasinya akan semakin besar. Ya, semakin ke kanan itu berarti kan unsurnya yang memiliki nomor atom yang paling besar. Nah, kemudian yang selanjutnya, umumnya energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Alasan yang paling sesuai tentang fakta ini adalah elektron yang dilepaskan semakin dekat dengan inti atom.
kemudian elektron yang dilepaskan semakin jauh dengan inti atom. Elektron yang dilepaskan makin jauh dari inti atom, elektron yang dilepaskan makin tinggi derajat ionisasinya, elektron yang ditangkap semakin sedikit. Nah, jadi kalau tingkat pertama itu lebih kecil dari tingkat-tingkat berikutnya. Kenapa? Karena energi ionisasi pada tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya dia memiliki letak yang lebih dekat ya, lebih dekat dengan inti atom. Berarti jawabannya yang A. Nah, selanjutnya dua buah unsur dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Sifat periodik yang benar untuk unsur P dan Q adalah, nah kita perhatikan. Ini kalau kita perhatikan konfigurasinya nih dia 281, berarti kulitnya ada 3 kan? Nih jumlah kulitnya nih adalah 3 nih. Kemudian si Q juga sama, 3. Berarti unsur-unsur dalam satu periode. Nah, kalau unsur dalam satu periode semakin ke kanan, berarti nomor atomnya semakin besar. Berarti Q letaknya lebih di kanan daripada P. Nah, kita kaitkan dengan sifat periodik unsur. Jari-jari atom Q lebih besar daripada P. Nah, ini salah. Jadi kan ini unsur dalam satu periode. Berarti semakin besar nomor atomnya, si Q itu kan nomor atomnya lebih besar kan? Berarti letaknya lebih di kanan kan? Nah, berarti dia akan memiliki jari-jari yang lebih kecil dibandingkan yang P. Gitu. Kemudian yang B, energi ionisasi Q lebih besar daripada P. Nah, ini kalau energi ionisasi unsur dalam satu periode itu dia akan memiliki energi ionisasi yang lebih besar ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan Q ini kan nomor atomnya lebih besar, berarti letaknya lebih di kanan dibandingkan P, maka dia akan memiliki energi ionisasi yang lebih besar ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, itu saja untuk materi sifat keperiodikan. Jadi yang perlu kalian ingat itu tentang pengertiannya, kemudian trennya. Jadi jari-jari atom itu unsur dalam satu golongan, nomor atomnya semakin besar maka jari-jarinya akan besar. Nah, unsur dalam satu periode semakin besar nomor atomnya dari kiri ke kanan, maka dia akan memiliki jari-jari yang lebih kecil. Nah, sifat energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu kebalikan dari kecenderungan jari-jari dalam tabel periodik. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu materi sifat keperiodikan. Ya, selamat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.